tercurah pada junjungan Nabi kita yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin bagi semesta alam. Baik, ibu-ibu jamaah majelis saudara yang dirahmati Allah. Sebelumnya kami informasikan bahwasanya seluruh infak yang terkumpul pada pagi hari ini akan kami serahkan untuk mendukung seluruh kegiatan pesantren Darus Sholihin binaan Ustaz Muhammad Abdullah Sikal. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh jemaah untuk bisa memberikan infak terbaiknya. Dan kajian pada pagi hari ini dengan tema Ramadan bersama Nabi. Kepada Ustaz Muhammad Abdullah Sikal kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi syukur kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan membahas pagi hari ini dan besok Selasa perihal Ramadan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ibu-ibu sudah memiliki bukunya, dan kita mulai dengan keutamaan bulan Ramadan terlebih dahulu. Baik, saya jelaskan tentang pengertian Ramadan. Ramadan berarti kata al-Rabu artinya panas. Sehingga dari pengertian yang kedua dari yang mengkudumu yang membakar dosa-dosa, membakar dosa-dosa. Yang pertama, ini pengertian yang kedua. Kalau ar-rambu di sini berarti menunjukkan keadaan dulu. Ini keadaan saat Ramadan, dirasakan panas, dirasakan sumuk. Terus kalau diartikan membakar dosa-dosa, ini menjelaskan tentang keutamaan atau faedah dari bulan Ramadan.
sekalian, itu kita masuk ke keutamaan dari bulan Ramadan. Ingat, bulan Ramadan itu bulan ke-9 Hijriah, Bu. Bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Bulan ke-10-nya Syawal, 11-nya Dzul Qa'dah, terus bulan terakhir dalam kalender Hijriah itu Dzulhijjah, waktu pelaksanaan ibadah haji. Baik, kita lihat yang pertama, di halaman pertama disebut Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan jangan bisa catat, Bu, bukan hanya Al-Quran, Bu, kitab-kitab suci itu turunnya pada bulan Ramadan. Dimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Nah, bulan Ramadan itu turunkannya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa? Huda, petunjuk. Namanya petunjuk berarti yang menyelamatkan kita dari kesesatan. Ada yang mengarahkan, ingin tahu yang benar, ingin tahu yang salah, ya ikut yang benar. Wabayina, dan sebagai penjelas dari petunjuk tadi. Jadi petunjuk tadi dijelaskan. Cara begitu petunjuk gimana? Maka nanti ada tentang keyakinan, tentang amalia, wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai Al-Furqan. Al-Furqan di situ nama lain dari Al-Quran, Bu. Al-Quran itu disebut Al-Furqan karena pembeda antara yang benar dan yang keliru. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Siapa yang menyaksikan awal bulan, hendaklah dia itu berpuasa. Jadi ada pembahasan sendiri untuk itu. Terus yang kedua, setan-setan dibelenggu, terutama yang kedua ya. Pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidati syayatin." Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup, dan setan pun diikat atau dibelenggu. Hadis ini faedah paling mudah apa? Hadis ini menunjukkan kita dimudahkan dalam kebaikan di bulan Ramadan. Dan dimudahkan untuk jauhi maksiat. Allah yang mudahkan. Maka rata-rata orang itu semangat di bulan Ramadan. Orang itu semangat di bulan Ramadan. Semangatnya semakin membara. Beda kalau di luar bulan Ramadan. Yang malas sholat saja rajin sholat, yang nggak pernah ke masjid jadi rajin ke masjid, yang nggak pernah buka Al-Quran jadi buka Al-Quran, yang nggak pernah baca satu halaman malah jadi satu juz setiap hari. Itu ketika bulan Ramadan tiba. Jadi tadi ya, faedahnya apa? Kita dimudahkan dalam kebaikan dan kita dimudahkan untuk jauhi maksiat. Dan kaidah yang lainnya lagi, Bu, ingat di bulan Ramadan
pahala kebaikan itu berlipat ganda. Pahala kebaikan berlipat ganda untuk seluruh kebaikan, kebaikan apapun. Tadi berlipatnya apa kebaikan? Ada pahala, ada dosa. Kalau pahala di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Kan kebaikan itu asalnya dibalas 10.700 kali lipat. Tapi untuk puasa lipatannya itu tak terhingga. Tapi asalnya pahala kebaikan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat. Nah sekarang dosa gimana kalau lakukan maksiat di bulan Ramadan? Kalau dosa itu istilahnya bertambah besar, bukan dilipat gandakan, bertambah besar. Kita katakan besar kalau dia lakukan dosa di bulan Ramadan. Seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin. 10 kali lipat, 17 kali lipat enggak? Tidak kita sebut berlipat, tapi besar. Jadi kalau ada yang buat maksiat di bulan Ramadan, ini efeknya. Kalau buat kebaikan, ini efeknya nih, berlipat-lipat. Berbeda pahala dan dosa. Keutamaan yang ketiga, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir bisa dicari pada malam-malam ganjil. Allah berfirman tentang Lailatul Qadar ini, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, yaitu permulaan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Terus Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Al-Quran ayat ketiga. Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar. Dan ingat berkah, karena saya jelaskan berkah itu artinya subutul khair wa ziyadatuhu. Kebaikannya itu ada dan kebaikannya itu bertambah. Kebaikannya ada dan kebaikannya bertambah. Berarti kalau disebut Lailatul Qadar itu malam penuh berkah, berarti malam tersebut kebaikannya ada dan malam tersebut kebaikannya bertambah. Anas yang keempat, keutamaannya lagi, bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Bulannya, kita bahas bulannya. Jadi seluruh hari-hari di bulan Ramadan waktu terkabulnya doa. Ini belum spesifik lagi waktu atau jam-jam tertentu. Ini baru bulannya saja. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna lillahi fi kulli yawmin idqa minan nari fi syahri ramadhan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Apabila setiap muslim menjadikan doa maka pasti dikabulkan. Dikabulkannya waktunya kapan? Pada bulan Ramadan. Itu belum lagi kalau di sepertiga malam terakhir, belum lagi kita bahas kalau waktu berbuka, belum lagi dibahas menjelang berbuka. Itu belum. Ini baru bulan Ramadannya secara keseluruhan. Nah, itu keutamaan bulan Ramadan. Sekarang amaliyahnya yaitu keutamaan puasa. Pertama, puasa adalah jalan meraih takwa. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan itu kita latih ketika kita menjalankan puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Garis bawahi tadi Bu, untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini hikmah dari puasa. Karena sudah dilatih. Contoh dilatihnya itu tujuannya untuk menggapai takwa. Contohnya, ketika kita puasa maka nggak boleh minum, nggak boleh hubungan intim, nggak boleh. Padahal ini suatu hal yang mubah. Ini suatu hal yang mubah, yang boleh-boleh saja dilakukan. Tapi saat terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari, sementara waktu dilarang. Ketika kita jalankan itu berarti sudah menjalankan takwa. Terus kata Syekh Sa'di lagi tentang takwanya. Orang-orang kaya ketika puasa itu merasakan laparnya yang dirasakan orang miskin. Akhirnya ada rasa prihatin, dia timbul rasa simpati pada orang miskin, dia bantu. Yang dia ambil pelajaran dari situ, nah itulah bentuk takwa. Berarti dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Itulah bentuk takwa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Baik, itu yang pertama. Tapi lihat dulu situ ayatnya menjelaskan tentang kewajiban puasa yang nanti akan kita jelaskan hukumnya. Terus yang kedua, puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Inna masyiyamu junnatun yastajinnu bil abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Terus yang ketiga, amalan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Syafaat itu yang jadi amalan akan menyebabkan kita mendapatkan ampunan Bu nanti di hari kiamat kelak. Itu dari amalan-amalan tertentu. Amalannya diantaranya puasa Bu. Ada amalan sholat bisa, ada amalan baca Al-Quran bisa, itu jadi pemberi syafaat. Ada karena orang, dia beri syafaat kepada orang lain, orang tua beri syafaat kepada anak, anak beri syafaat kepada orang tua. Ada juga syafaat yang lebih besar lagi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beri syafaat kepada umatnya. Nah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamati." Yaqul as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahari fasyafiqni fi. Wa yaqul al-Qur'anu mana'tuhu an-nawma bil laili fasyafiqni fi. Qala fa yashaffa'ani. Puasa dan Al-Quran, ini yang dimaksudkan bacaan Al-Quran ya. Puasa dan bacaan Al-Quran itu akan beri syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Berarti puasa itu nanti nahan makan dan nafsu syahwat juga.
Jadi puasa tengah membuat orang yang puasa itu tahan diri dari hal-hal tadi. Karenanya perkenankan aku untuk berikan syafaat kepadanya. Puasa katakan, perkenankan aku untuk beri syafaat kepada orang tersebut. Terus Al-Quran pun berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Nah, ini berarti bukan sekadar baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran yang dia praktikkan pada malam hari, dia gunakan untuk bangun tahajud. Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk beri syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Lalu yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa berpuasa Ramadan dan ingat sih amalannya puasa atas dasar iman, dia berpuasa karena dasar iman, wa ihtisaban ikhlas karena Allah, cari pahala dari Allah, ghufira lahu, maka dosa-dosanya telah lalu itu akan diampuni. Ini dosa apa ibu-ibu sekalian? Kalau jumhur ulama mengatakan yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil saja. Sedangkan dosa besar butuh taubat yang khusus. Ya, dosa-dosa kecil saja. Kalau dosa besar taubatnya khusus, dia menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah yang dimaksud di sini dosa kecil maupun dosa besar, dua-duanya sekaligus. Jadi kesimpulannya masih ada kemungkinan dosa besar itu diampuni lantaran puasa. Ada kemungkinan dosa besar itu diampuni lantaran puasa. Lebih-lebih lagi kalau dia iringi dengan tobat. Syarat-syaratnya tadi ya, menyesal, kembali taat, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Lalu yang kelima, keutamaan puasa menjadi pengekang syahwat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa'un." Wahai pemuda, jadi pemuda itu berapa tahun ya? Coba lihat di sini keterangan di bawahnya. Pemuda ini adalah yang telah balik namun belum melampaui usia 30 tahun. Terus dikatakan, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang punya kemampuan ba'ah? Ba'ah itu apa? Ba'ah dalam hadis di atas terdapat dua pendapat di antara para ulama. Namun intinya kembali kepada satu makna, yaitu sudah memiliki kemampuan finansial untuk menikah. Jadi bukan hanya mampu berjima atau bersetubuh, tapi hendaklah punya kemampuan finansial lalu menikah. Para ulama berkata, barang siapa yang tidak mampu berjima karena ketidakmampuannya untuk beri nafkah finansial, maka hendaklah ia berpuasa untuk mengekang syahwatnya. Maka ujung-ujungnya makna ba'ah itu kemampuan finansial. Dikatakan siapa yang mampu menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Apa manfaatnya? Fa innahu aghaddu lil basari, karena lebih menundukkan pandangan, matanya terjaga, enggak jelalatan. Wa ahsanu lil farji, lebih jaga kemaluan. Berarti apa? Enggak selingkuh. Kalau sudah nikah selingkuh, ada yang masalah di situ. Karena yang didapati dari menikah ini sudah dapat di situ. Dan tujuannya untuk jaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang enggak mampu? Enggak mampu apa? Enggak mampu apa?
finansial untuk menikah, ya kan? Yang nggak mampu secara finansial untuk menikah, fa'alaihi bisawm, maka perbanyaklah puasa. Kalau puasa Ramadan sudah dibatasi sebulan penuh, berarti puasa apa di sini? Sunnah. Suruh banyak-banyakin puasa sunnah. Fa innahu lahu wijaun. Puasa sunnah tadi lebih mengekang syahwat si pemuda. Kok bisa mengekang syahwat? Karena setan itu mengalir lewat saluran darah. Kemudian ketika puasa saluran darah menyempit sehingga setan sulit bergerak. Maksiat jadi berkurang. Itu karena puasa. Ya, itu karena puasa. Dan di sini tidak ada solusi yang ketiga. Kalau nggak mampu ya suruh puasa sunnah. Nggak disuruh hal yang lainnya di sini. Ya. Terus yang keenam, pintu surga ar-rayyan bagi orang yang berpuasa. Dari Sa'ad bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada suatu yang disebut ar-rayyan. Coba lihat datang lagi, Bu. Ar-rayyan itu artinya apa? Ar-rayyan itu dengan memfathahkan ra, mentasdidkannya ar-rayyan, memiliki wazan fi'il dari kata ar-ri. Yang dimaksudkan adalah nama suatu pintu di surga yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Dari sisi lafal dan makna ada kaitannya karena kata ar-rayyan itu bukan dari kata ar-ri yang artinya bersesuaian dengan keadaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kelak akan memasuki pintu tersebut dan tidak pernah merasakan haus lagi. Berarti maksud ar-rayyan itu ya, orang nanti tidak akan merasakan haus lagi, berarti puas. Ini balasan karena di dunia dia puasa, berat, sumuk, panas, haus, lapar. Dibalas dengan apa? Ar-rayyan, puas, senang dia, bahagia dia. Terus orang-orang yang berpuasa akan memasuki melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Berarti pintu ar-rayyan itu khusus untuk orang yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Asalnya puasa wajib itu Ramadannya, bisa juga puasa kafarat, bisa puasa nadar, bisa puasa qadha. Puasa wajib macam-macam nih. Apa tadi? Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar, puasa qadha. Mana yang belum tahu? Kafarat nggak tahu. Atau mau bayar kafarat? Mau bayar tuh. Kafarat itu nekat siang hari bulan Ramadan kan? Dengan suami itu bayar kafarat namanya. Mau nekat-nekat ibu-ibu? Enggak. Tapi ada nekat-nekat loh. Padahal harus dilbaban, nekat lagi. Nggak tahu itu setan datang siang hari bulan Ramadan, daripada setan sudah diikat lagi itu. Mungkin dia ini setannya kali ya. Bisa-bisa gitu loh. Karena pasal sahabat saja ada, apalagi zaman ini nih. Tadi apa sih nanya apa tadi? Puasa wajib, gara-gara mikir kafarat. Puasa wajib itu ada satu puasa Ramadan. Nanti di bulan Ramadannya ya. Kalau tidak bisa di bulan Ramadan nanti qadha. Misalnya di bulan Ramadan sakit, bersafar, atau hamil menyusui tetap qadha. Ada lagi namanya puasa nazar. Nazar karena dia pernah bernazar dulu, entah pakai syarat atau tidak, dia bernazar akan puasa. Oh, kalau anak saya
berhasil ini, atau ada si A itu sembuh, saya akan nazar puasa 3 hari, berarti puasanya jadi wajib. Ada lagi namanya puasa apa tadi? Kafarat. Misalnya kafaratnya ini karena ada yang karena bayar nazar, kafarat nazar ya. Nazarnya nggak mampu ditunaikan, dia bayar kafarat nazar. Ada kafarat hubungan intim siang hari bulan Ramadan. Ada lagi kafarat sumpah. Ada lagi kafarat melanggar ihram. Ini untuk umrah dan haji. Macam-macam kafaratnya. Nanti rinciannya masing-masing Bu. Misalnya gini ya. Kafarat bulan siang hari Ramadan, membebaskan satu orang budak. Terus yang kedua, jika tidak mampu membebaskan seorang budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terus yang ketiga, jika yang kedua nggak mampu, jadi urutannya, jika kedua nggak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Nazar dan sumpah sama. Apa? Dulu saya pernah beritahu kan? Lupa Bu? Kafarat sumpah, nazar. Gak mampu bayar nazar, apa yang harus ditunaikan? Nah, pilih dulu di antara 3. Bebaskan 1 orang budak, atau beri makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu ini 3 ini, berpuasa berapa hari? 3 hari. Ini nada dengan sumpah sama. Kafarat kalau melanggar ihram, belum selesai umrah, belum tahallul, dia hubungan intim dengan istrinya, maka kafaratnya menyembelih 1 unta. Paling berat ya. Kafaratnya menyembelih 1 unta. Kalau dia cuma potong kuku, potong rambut, nanti menyembelih 1 kambing, atau nanti beri makan, itu ada ketentuannya. Atau berpuasa. Ya, ada namanya puasa kafarat. Itu wajib semua Bu. Nah, termasuk juga nanti jalani puasa sunnah. Ingat kaidahnya Bu, dalam mazhab Syafi'i sebut puasa sunnah boleh pada hari apapun asalkan bukan hari tidak boleh puasa. Kapan hari tidak boleh puasa? Kapan hari tidak boleh puasa? 1, coba dicatat nih, hari tidak boleh puasa. 1, Idul Fitri, 1 Syawal. Terus yang kedua, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Ini dengan catatan kecuali di negeri Konoha, di Wakanda itu, karena nanti berbeda antara 1 Syawal nanti itu. Negeri luar biasa itu. Iya kan, di negeri Wakanda kan itu ya. Wakanda itu sudah sana itu dulu, ngetat terus dulu. Nanti kalau terjadi perbedaan,
Maka tergantung keyakinan masing-masing. Nantinya kalau dia pilih besoknya, ya tidak ada larangan dia puasa pada hari itu, walaupun yang lainnya sudah hari raya. Gak usah bingung. Kan cuma ada negeri Wakanda kayak gitu kan Bu. Terus yang ketiga, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kenapa Bu hari tasyrik nggak boleh makan? Disuruh apa emangnya di hari tasyrik Bu? Makan. Kalau disuruh makan, makan Bu. Malah jangan puasa. Disuruh puasa, puasa. Jangan kebalik. Disuruh puasa, makan. Disuruh makan, pingin puasa, kebalik Bu. Masih ada daging kok. Kalau dagingnya kurang, beli lagi masih boleh. Sudah 13 dibeli. Terus 1 hari lagi. Yang keempat, setelah pertengahan Sya'ban. Setelah pertengahan Sya'ban, dikecualikan untuk orang yang punya kebiasaan puasa atau ingin bayar puasa wajib. Jadi puasa wajib kan saya sebut ya, atau ingin bayar puasa wajib. Bu, sekarang tanggal 20 Sya'ban, berarti nggak boleh puasa Bu. Kecuali apa? Punya kebiasaan pas Senin Kemisnya, dia itu punya kebiasaan terus Bu. Maka walaupun setelah pertengahan Sya'ban, dia lanjutkan kebiasaan sebelumnya. Atau dia punya kebiasaan puasa Daud, setelah pertengahan Sya'ban dia lanjutin puasa Daudnya boleh. Atau tadi bayar puasa wajib, apa tadi berarti? Dia bayar nadar, dia bayar kafarah, dia bayar qadha Bu. Jadi dia masih punya utang. Mudah-mudahan nggak ada nih. Kalau utang ada, segera bayar dulu. Sadar. Kalau masih punya utang, ini misalnya ya, punya utang 10, ini sisa 10 hari. Pas berarti kamu pas, berarti jadi wajib puasa. Kenapa? Batasan puasa Ramadan itu untuk diqadha sampai Ramadan selanjutnya. Berarti kalau sisa 10 hari masuk Ramadan, berarti bayar puasa ya? Bayar. Maka ketika kondisi itu teman traktir nggak boleh diikuti. Suami macam-macam bilang saya lagi mau qadha, sabar. Iya Bu, karena itu tugas ibu. Tinggal 10 hari, pas lagi 10 lagi utang puasanya. Maka jadi wajib Bu. Suaminya ngeyel, suruh obat suaminya. Bahkan karena waktu sudah mepet Bu. Soalnya kalau sudah lewati Ramadan berikutnya lagi beda lagi. Kan nanti tambah fidyah. Punya utang 2 hari, puasanya tinggal 2 hari Bu. Ya sudah, bayar puasa itu 2 hari meskipun setelah pertengahan Sya'ban. Berarti yang boleh puasa setelah pertengahan Sya'ban yang melanjutkan kebiasaan, atau sejak awal Sya'ban dia sudah puasa sunnah. Tapi kalau dia baru puasa Senin Kemisnya setelah pertengahan Sya'ban nggak boleh. Hari ini Seninnya, saya puasa dari sekarang ya. Nggak bisa Bu. Ini hari Seninnya, saya puasa Senin Kemis dari sekarang ya biar persiapan sebelum Ramadan. Oh nggak bisa, telat. Harus dia awalnya dari awal Sya'ban baru boleh. Dia dari awal Sya'ban Senin Kemis. Nah setelah pertengahan Sya'ban tinggal lanjut. Kalau mulai dari sekarang nggak bisa Bu. Kecuali tadi bayar qadha, dia paskan dengan Senin Kemis nggak masalah. Paham ini ya? Baik.
Balik ke tadi, berarti puasa yang dimaksud ada tadi puasa wajib maupun puasa sunnah. Terus lagi keutamaan yang ketujuh, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Ingat catatan ini puasa wajib maupun puasa sunnah. Orang yang puasa wajib doanya terkabul, orang yang puasa sunnah doanya terkabul. Muslim Kemis, puasa Daud, doanya terkabul. Karena dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu turatu dakwatuhum as-shaim hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul mazlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Berarti tengah hari puasa itu doa lagi terkabul, Bu. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Lalu kita bahas hukum puasa Ramadan. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan shaum. Shaum secara bahasa bermakna imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Namun kalau secara bahasa ini menahan dirinya masih umum, Bu, dari makan, minum, berbicara, dari nikah, dari berjalan. Seperti apa yang dilakukan oleh Maryam itu, Maryam menahan diri dari bicara, Bu, disebut shaum. Tapi dia tidak lagi puasa seperti yang kita lakukan, Bu. Puasa yang kita lakukan itu secara pengertian adalah shaum bermakna menahan diri dari segala pembatal dengan tata cara yang khusus. Nah, puasa Ramadan itu wajib. Ya, dari sebagai wajib, Bu. Dosa berarti kalau tinggalkan. Bagi setiap muslim, berarti orang kafir nggak wajib. Balik, sudah dewasa, berakal, berarti orang gila nggak masuk. Dalam keadaan sehat, berarti kalau sakit berat nggak masuk wajib. Dalam keadaan mungkin tidak bersafar. Terus yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, bahkan perkataan, bahkan kesepakatan para ulama atau ijma ulama. Dari wajibnya dari surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu agar kamu itu bertakwa. Juga dalil wajibnya puasa Ramadan dari hadis berikut ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, terus menunaikan zakat, terus menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ingat, dengan catat, Bu, meninggalkan rukun Islam itu dosanya besar. Meninggalkan rukun Islam itu dosanya besar, Bu. Orang nggak sholat, sudah saya pernah terangkan, orang nggak sholat itu dosanya dosa besar. Orang nggak puasa, sama, Bu, dosanya dosa apa? Besar. Nah, wajibnya puasa ini juga sudah maklum minat dini bid-darurah, secara pasti sudah diketahui wajibnya karena puasa adalah bagian dari rukun Islam. Semua di pelosok sekalipun sudah tahu puasa Ramadan itu wajib. Oleh sebab itu seseorang bisa jadi kafir jika mengingkari wajibnya hal ini. Lalu menentukan awal Ramadan. Cara menentukan awal Ramadan ada 2 cara. 1, melihat hilal Ramadan. Hilal itu bulan sabit pada awal bulan.
bulan sabit pada awal bulan. Jadi kan lihat bulan sabit manfaatnya apa? Enggak ya? Kalau saya itu lihat bulan sabit ada manfaatnya dulu kalau di Saudi itu. Karena kalau sudah muncul bulan sabit sudah menunjukkan awal bulan. Nah, kalau mahasiswa itu diberi mukafaah atau gaji itu pada awal bulan, Bu. Jadi pelajar itu dibayar. Jadi kita tunggu bulannya nggak kecil-kecil ya. Berarti masih lama ini. Tunggu bulan sabit dulu. Oh, bulan sabit sudah muncul. Oh, besok sudah ada di ATM berarti. Saudi itu dibayar. Orang belajar itu diberi mukafaah namanya. Yang kedua, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ingat, kalender Hijriah itu bulannya antara 29 atau 30. Enggak mungkin 28, enggak mungkin 31. Misalnya, ada yang puasanya kurang, hanya 28 hari. Dia puasa di Indonesia dulu, terus dia pergi ke Saudi. Ternyata Saudi lebaran lebih dulu daripada Indonesia. Akhirnya dia puasa berapa hari tadi? 28. Berarti karena nggak sampai 29, nah nanti ketika dia balik ke tanah air, dia kodok puasa karena puasanya nggak mungkin 28. Tapi sebaliknya, kalau ada di sini puasanya di Indonesia, terus dia pergi ke Amerika, ternyata puasanya totalnya jadi 31 hari. Resiko. Kalau nambah resiko, kalau kurang mesti tambah lagi. Gitu ya. Berarti berhari raya itu nanti dampaknya di mana? Tapi bisa jadi puasanya jadi lebih dari yang saya sebutkan. Nah, dasar dari melihat hilal dan menggunakan bulan Sya'ban tadi ada beberapa dalil, di antaranya ayat Al-Baqarah 185, "Man syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan awal bulan maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian juga hadis dari Abdullah bin Umar, "Asy-syahru tis'un wa ishruna lailatan." Apabila bulan telah masuk ke 29 malam, qala tasum hatta tarawhu, maka jangan berpuasa sampai melihat hilal. Fa in huma 'alaikum fa'atmu 'iddata salasin. Jika hilal tidak terlihat, maka lihatlah hilal dulu. Jika hilal tidak terlihat karena tertutup mendung, maka genapkan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Terus menurut mayoritas ulama, jika satu orang yang adil itu artinya soleh, dan terpercaya melihat hilal Ramadan, beritanya diterima, maka beritanya diterima. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Taruh an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu qasamahu amara nasa bisiyamihi. Manusia sedang memperhatikan hilal, lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Nah, dari sini Bu, ada 3 langkah untuk penentuan awal Ramadan. Ini juga kesimpulan yang disebutkan oleh Zain bin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in. Beliau katakan, penetapan awal Ramadan itu dengan 3 cara. Pertama, 3 langkah. Pertama, melihat hilal. Yang kedua, melapor kepada pemerintah. Yang pertama melihat hilal, yang kedua melapor kepada pemerintah. Lalu yang ketiga isbat, yaitu pemerintah menetapkan awal Ramadan. Berarti ada yang melihat, lapor, kemudian persaksiannya ditolak. Maka untuk orang yang lihat tapi persaksiannya ditolak, dia boleh puasa dan orang-orang yang mengikutinya boleh puasa. Tapi yang lain nanti tunggu keputusan dari pemerintah.
Nah, 3 langkah tadi itu metodenya Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu sejalan dengan dalil ini dan sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab fikih. Adapun untuk melihat hilal Syawal mesti dengan 2 orang saksi. Kalau hilal Ramadan 1 saksi cukup. Kalau hilal Syawal 2 orang saksi. Inilah pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi wa sukulah fa in umma alaikum fa afdilu salasin fa in syahida syahidani fa sumu wa afdiru. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal, yaitu berhari raya maksudnya, dan sembelihlah kurban karena melihat hilal. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, artinya ada mendung misalnya, sempurnakanlah bulan itu menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian. Nanti disebutkan dalam hadis ini dipersyaratkan 2 orang saksi ketika melihat hilal Ramadan dan Syawal. Namun untuk hilal Ramadan cukup dengan 1 saksi, karena di sini diutuskan dengan hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya. Puasa dan hari raya bersama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya. Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Imam Tirmidzi ketika menyebutkan di sini berkata, wa fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadits fa qala inna ma'na hadza an as-shawma wal fitra ma'al jama'ati wa qud min nasi. Para ulama menafsirkan hadis ini, mereka berkata maksud hadis ini adalah puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri itu mengikuti jamaah kaum muslimin dan mayoritas manusia. Imam Ahmad berkata, yasumu ma'al imani wa jama'atil muslimin bis sahwi wal ghaimi. Berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah ataupun mendung. Imam Ahmad juga mengatakan, yadullahi 'alal jamaah. Allah akan senantiasa bersama jamaah kaum muslimin. Maka yang paling bagus itu puasa dan hari raya itu bersama-sama. Kecuali yang istimewa di negeri Wakanda. Nah, pemerintah saja bebasin, ya sudah, bagaimana lagi? Ya Bu ya. Pokoknya jangan sampai suami istri nanti bertengkar besok ya Bu ya. Tapi kalau 1 Ramadan besok bareng-bareng. 1 Syawal insya Allah 99% berbeda. Maka siapkan hati nanti ya. Sudah menurut perkiraan 1% aja itu kalau sama 99%. Hah? Saya ikut di negeri Wakanda saya. Biasanya nunggu Isbat kemenang. Nah, sekarang terakhir syarat wajib puasa. Yang diwajibkan puasa itu sehat, tidak dalam keadaan sakit, wajib berarti itu. Terus yang kedua, menetap tidak dalam keadaan bersafar. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam keadaan bersafar lantas tidak puasa, maka ia nanti berpuasa sedangkan yang ditinggalkannya itu pada hari lainnya, berarti qadha. Nah, di sini catatan Bu ada 3 syarat boleh tidak puasa saat safar di bulan Ramadan. Boleh tidak puasa saat safar di bulan Ramadan. 3 syarat ini kalau dipenuhi silakan tidak puasa. 1.
safarnya dibolehkan mengqashar sholat. Sudah saya jelaskan ya, mengqashar sholat jarak berapa kilo Bu? Minimal berapa? 84 kilo. Yang kedua, sudah bersafar sebelum masuk waktu subuh. Sudah bersafar sebelum masuk waktu subuh. Paham nggak? Ibu boleh tidak puasa hari itu kalau safarnya itu sebelum subuh. Kalau safarnya baru jam 9 pagi, sedangkan paginya ibu sedang puasa, nggak boleh batalin jam 9. Jelas nggak? Jadi dari subuh itu, sebelum subuh itu sudah niatan, hari ini nggak usah puasa aja ya, nah gitu. Jadi nggak bisa pagi-pagi, ya sudah ini batal aja, nggak bisa paginya Bu. Siangnya nggak bisa. Ulama Syafi'i katakan sempurnakan puasa. Maka orang kalau pakai syarat kedua ini Bu nggak bisa macam-macam Bu. Ada mungkin suami yang nggak nahan ingin berhubungan dengan istrinya siang hari Ramadan, yang kita safar ke Semarang aja yuk, ayo. Nggak bisa Bu. Pagi puasa kan? Tuh, nggak bisa dipenuhi syarat kedua itu. Sudahlah, fokus harapannya kalian. Tidak bisa, syarat kedua nggak terpenuhi. Syarat ketiga, safarnya pagi, nggak bisa, harus keluar dari batas kota sebelum subuh. Sleman. Sebelum sudah keluar. Malam bisa berarti dari malam. Maka kita keluarnya pagi Bu, ubah jam nanti. Mas kita ubah jam nanti biar kita nggak puasa. Gitu. Terus saya bocorkan nih Bu rahasia. Jelas Pak? Nah, safarnya sebelum subuh baru jadikan boleh batalkan. Kalau safarnya sesudah subuh nggak bisa batalkan. Disuruh puasa. Jelas ya? Jelas. Syarat yang ketiga, safarnya bukan terus-menerus sehingga tidak ada kesempatan untuk bermukim. Safarnya bukan terus-menerus sehingga tidak ada kesempatan untuk bermukim. Syarat ketiga ini berarti ada orang Bu yang safarnya itu sepanjang tahun Bu, nggak pernah mukim. Contoh apa? Ada supir, safar terus. Ada lagi apa? Yang berlayar, safar terus. Dia tetap disuruh puasa Bu. Kenapa? Wong dia safar terus kok. Maka nggak ada kesempatan untuk dia itu kotor berarti kan? Maka disuruh puasa meskipun ketika safar. Karena nggak ada kesempatan dia untuk kotor Bu. Suruh puasa. Nah, 3 syarat ini kalau terpenuhi maka boleh ambil keringanan tidak puasa. Kalau tidak terpenuhi sebaiknya puasa. Bagi yang mau mudik ingat 3 syarat ini. Nah, ingat 3 syarat tadi. Itu disebutkan oleh Mukhnis Jalis, Syarah Yaqut An-Nafis. Terakhir, suci dari haid dan nifas. Ini juga syarat wajib puasa. Suci dari haid dan nifasnya ini pokoknya sepanjang hari dari subuh sampai maghrib. Jika ada waktu walaupun cuma 5 menit, 1 menit keluar dari haid dan nifas, maka puasa batal. 5 menit sebelum buka sudah keluar, maka puasa batal. Jadi harus suci dari haid dan nifas sepanjang hari. Dari Mu'adz, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat? Bisa menjawab, karena kamu dari golongan hauriyah. Apa
Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, aku hanya bertanya. Aisyah jawab, karena yusibuna, kami dulu juga mengalami haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Nah, puasanya diqadha. Tetapi kami ini tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Wanita haid dan nifas diharamkan berpuasa dan punya kewajiban mengqadha ketika suci. Baik, yang ini kita bahas, yang selanjutnya kita bahas besok pagi insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, berkenaan dengan yang saat lagi puasa yang ke-3, misal udah sore itu selama 5 menit kayak udah perasa nih kayak mencair gitu, tapi karena bukan tetap anak aja dilihatnya kayak gitu, gimana ya itu enggak masalah. Apa? Misalnya pas mau buka itu sudah perasa gitu kayak gitu, tapi kan belum tahu pasti karena kesibukan nyiapin berbuka, kita lihat kita ngajaknya entar aja lah kayak gitu, baru ketahuannya pas dan setelah maghrib itu puasanya begitu enggak? Haidnya baru diketahui berhenti maaf, baru keluar setelah buka. Sebelum buka Tidak terasa sih sebenarnya, tapi karena kesibuknya sudah terasa. Tapi sudah keluar belum? Terasa itu pasti keluar kan? belum tentu kan, belum tentu. Belum tentu. Ya. Berarti tidak baik. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Umroh ketika Ramadan ya. Nah, tiga syarat tadi. Apa bu syaratnya? Pagi ya Ustaz, sudah diniatkan puasa. Nah, Dari pagi sudah diniatkan puasa. apa? Berarti dari sebelum subuh sudah niat tidak puasa. Kalau paginya puasa terus batalkan, tidak diperkenankan. Kecuali ada alasan lain karena sakit, dia tetap puasa tapi sakit, lepas sudah tidak kuat lagi puasa, baru batal. Itu beda lagi, itu alasannya karena sakit, bukan alasan karena safar berarti. Ya kan? Kalau alasan karena safar harus keluar dari batas kota sebelum subuh. Jelas ya? Tiga syarat tadi jelas ya? Oke. Assalamualaikum Ustaz, kembali bertanya. Jika kita sedang mempekerjakan pada saat Ramadan, kemudian Jika kita sedang mempekerjakan tukang bangunan, ibu pekerjaan tukang bangunan, terus tukang bangunan itu nggak puasa, itu tanggung jawab siapa? dipecat aja tukang bangunannya. Iya, baik. Oh, pecat. Ibu mendukung orang yang tidak puasa, yang sejatinya dia kuat puasa. Syarat pekerja berat boleh tidak puasa. Ada. Syarat pekerja berat boleh tidak puasa. Satu, pekerjaannya berat dan tidak boleh diberat-beratkan. Jadi kalau dia nggak angkat batu besar, jangan pura-pura diangkat batu besar terus lemas gitu, nggak bisa. Terus yang kedua, pekerjaan itu tidak bisa ditunda setelah Ramadan. Yang ketiga, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda pada malam hari. Yang keempat, malamnya tetap niat puasa, paginya tetap puasa. Kalau berat baru boleh batal. Ini gak dipenuhi. Syarat keempat ini saya yakin gak dipenuhi. Saya tahu. Itu orang-orang gunung kidul saya tahu semua.
Kalau saya lihat kayak gitu, wah saya nggak boleh kerja. Karena teman-teman yang lainnya puasa semua bu. Dia aja kan berarti malas. Bu, rata-rata orang kerja ketika itu cuma mikir lebaran bu. Lebaran, orang sholat, orang puasa bu. Apa-apain mikir lebaran. Kesimpulan saya bu, sudah pengalaman dengan tukang sunat. Hah? Apa bu? Nah, jadi tempat saya juga rajin-rajin loh. Tempat saya rajin mereka pada saat sholat, bukan hanya puasa. Kalau nggak puasa, kalau dia nggak puasa nggak boleh kerja. Proyek pembangunan, dia bangun masjid, nggak puasa nggak boleh kerja. Ketahuan masalah itu. Syaratnya tadi sudah saya sebut. Hei, berikutnya lagi. Belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi kalau misal puasa cuma puasa sunnah Senin Kamis itu bisa dah niat puasa, terus mungkin karena bukan pekerjaan rumah tangga sampaikan terus berarti kan Puasanya puasa apa? puasa sunnah Senin Kamis Boleh dibatalin berarti? boleh ya? Boleh. Puasa sunnah fleksibel bu, mau lanjut boleh, mau batalin boleh. Ya, berikutnya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada anak remaja yang sudah mulai balik untuk pada saat bulan Ramadan tahun kemarin mempunyai hutang puasa 7 hari misalnya. Untuk Ramadan yang akan datang ternyata hutang puasa tersebut belum lunas, misalnya kurang. Kenapa utang puasanya belum lunas bu? Semisal. Kalau belum lunas maka tambah fidyah, qadha plus fidyah. Oh ya, maka bekerja ke jumlah Sejumlah hari tadi yang dia belum puasa berapa? Kalau misalnya 7 hari belum puasa berarti fidyahnya 7. gimana Pak? Kalau 7 hari belum bayar utang puasa, 7 hari belum dibayar, maka fidyahnya nanti 7. Tuh, kurangnya itu ya. 7 dikalikan 1 mut 6 ons. Berarti 7 kali 6 ons 4,2 kilo. Semisal 7 tapi sudah terbayar 4 ke utang misalnya. Berarti 4 kali 6 ons. Sisa berapa? Kan kurang jaga. Berarti 3 kali 6 ons. Oh, gitu. Setelah Ramadan berikutnya. Ya. Atau bisa memilih pendapat yang kedua, pendapat Syekh Ibnu Taimin, boleh dengan bayar dengan makanan. Nah, pembayarannya 1 bungkus makanan 1 hari, berarti 3 bungkus makanan dikasih ke orang miskin. setelah Ramadan yang tahun depan atau Setelah Ramadan nggak masalah, mau pas Ramadan juga boleh, karena itu kan utang di tahun sebelumnya kan, boleh dibayar di bulan Ramadan. tapi tetap masih mengkodok enggak kurangannya ini? Tadi kan ukuran kodok 3 hari, nggak bisa selesai itu video itu sendiri lagi. Video itu tambahan karena dia lewati Ramadan selanjutnya bu. Ya, terus anunya tadi yang Jadi kewajibannya 3, kewajibannya 2 bu. 3 untuk kodok, 3 hari kodok, 3 fidyah. Ya. Saya cek dulu kertas. Kalau ada orang pernah berkali-kali bersumpah atas nama Allah, apakah wajib bayar kafarat? Tadi kafarat sumpah ya. Kafarat sumpah, kalau dia langgar saja sumpahnya tersebut. Abdullah yang bayar qadha itu katanya di bulan Sya'ban. Tidak, Aisyah saja yang qadhanya di bulan Sya'ban. Lebih cepat lebih baik untuk bayar qadha. Sudah sepakat jual beli barang sudah oke dilihat, tapi belum payment karena sudah malam. Direncanakan esok paginya transaksi dan payment. Qadarullah esok paginya si penjual meninggal. Apakah perjanjian tersebut termasuk akad jual beli? Berarti sudah mau bayar, bayarnya sedang tertunda. Ini sudah deal namanya ini.
Tapi dealnya masih bisa dibatalin karena masih bisa ada hearing ya. Ini mau lanjut atau tidak nanti tergantung kesepakatan. Puasa sini dimulai dari awal bulan Sya'ban, kemudian tidak puasa karena mudarat. Apakah setelah pertengahan Sya'ban dia lanjut lagi puasa? Baiknya tidak dilanjutkan setelah pertengahan Sya'ban karena awal bulan Sya'ban dia tidak puasa secara rutin, sehingga tidak dilanjutkan setelah pertengahan Sya'ban. Nanti yang pertanyaan saya bahas. Baik, itu saja saya cukupkan. Jika ini punya manfaat, kita ketemu Selasa pagi lagi untuk besok hari. Kita cukupkan. Buat yang kita boleh buat ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.